Esok paginya setelah kita bersiap di situ, alat pun sudah ready di situ, Mas Joko pun terbangun dari tidurnya begitu. Namun dia meringis seperti kesakitan. Aku tanya, kenapa Mas? Ini, jawab Mas Joko. Mas operator menunjukkan bagian dadanya. Dadaku sakit sekali, sehingga aku harus bangun pun harus miring. Waduh, jangan-jangan Mas, kataku. Sepertinya terjadi luka dalam di bagian dada Mas operator. Terus bagaimana ini Mas? Ya sudah, tidak apa-apa, kan aku coba, aku tetap bekerja karena kita baru pertama kali ya, hari pertama di sini. Akhirnya dia pun memulai bekerja setelah mempersiapkan, setelah sarapan, setelah peralatan aku siapkan semuanya. Bekerja baru saja mendapatkan beberapa jam, dia sudah menghentikan alatnya dan dia menghentikan alatnya dan memanggilku untuk menghampirinya. Setelah aku hampiri, dia minta aku menggantikan posisinya sebagai operator karena katanya dadanya sangat sakit sekali dan dia harus beristirahat. Di situ sebenarnya aku kaget karena dia nggak pernah melatih aku, nggak apa, bahkan aku pernah untuk memanaskan mesin alat berat itu pun dia malah marah, ngomel. Pokoknya intinya nggak boleh lah aku ngidup-ngidupin alat kayak gitu. Nah tapi ini kok dia menyuruhku bekerja dan aku nggak pernah dilatih. Ya sudah, karena aku pernah mempelajari triknya dari buku panduan, aku coba bawa dengan sangat pelan. Cuman gerakannya sangat lamban sekali. Namun pengawas tidak mengizinkan itu. Akhirnya pengawas pun memberikan kode untuk menghentikanku dari jauh. Akhirnya aku kan berhenti karena melihat suara alat beratku berhenti. Mas operator pun keluar dari gubuk peristirahatan dan dia bangkit dan kembali mendatangi alat berat dengan muka masam dan seperti marah. Mas, bagaimana ini? Aku tidak boleh melanjutkan ini sama pengawas. Sudah, biar aku saja. Tapi udah nggak apa-apa. Dia memaksakan diri untuk melanjutkan pekerjaan itu. Sudah. Akhirnya pun waktu berlalu sampai sore hari. Nah, setelah selesai bekerja, dia mengajakku mengobrol. Dan dia memintaku untuk mengantarnya ke kota. Mas, besok aku nggak kerja, antarkan aku ke kota ya. Rasanya aku nggak kuat, ini sakit banget. Akhirnya, baik Mas, aku menurut saja. Dan aku pun bersedia mengantarkan dia ke kota. Setelah sampai di kota, lagi-lagi aku kena omel. Kenapa kamu ini? Kata bos. Padahal kan sudah aku bilang, setelah kejadian kemarin harusnya kamu belajar itu dan kamu tidak nekat bawa motor. Kamu bisa naik bis untuk ke kota. Aduh, ya sudah kena lagi, ya udahlah, terima nasib lah. Kena lagi ya. Setelah itu aku pun diperintahkan untuk kembali ke lokasi bendungan, proyek bendungan. Menurut bos nanti akan dikirim operator lokal untuk menggantikan mas operator yang sakit karena kecelakaan.
Berangkatlah aku ke lokasi dan meneruskan proyek itu. Singkat cerita, dari proyek itu pun selesai. Setelah selesai, aku kembali ke kota. Mas operatorku yang lama sudah tidak ada di lokasi, karena ternyata dia sedang dipulangkan ke kampungnya untuk berobat. Sudah, akhirnya aku dikirim kembali ke suatu daerah karena ada proyek penggalian tambang kembali di sebuah daerah yang berbeda, dan di sana pun sudah disambut oleh operator lokal kembali. Tentunya dengan operator yang berbeda. Namun di sana ya awal mula baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Bahkan aku mendapat pelatihan di sana, diajarkan lebih baik gitu. Akhirnya 2 bulan berlalu di sana dan akhirnya aku pun jatuh sakit. Yang biasanya aku sakit kena malaria itu setiap bulan aku harus berobat, ini aku 2 bulan tidak kambuh dan tiba-tiba aku tumbang parah. Sudah, aku minta untuk pulang. Akhirnya aku pun izinkan pulang ke kota. Bahkan itu pun aku diantarkan oleh mobil pribadi bos penyewa alat. Bahkan aku tidak sadar, tahu-tahu aku sudah sampai di kota. Setelah sampainya di kota, aku dianjurkan untuk berobat ke dokter. Aku pun menurut. Bahkan semua biaya berobat ditanggung oleh saya, perusahaan lah. Gitu. Namun setelah berobat, baikan sedikit, kambuh lagi. Baikan sedikit, kambuh lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk meminta izin untuk pulang kampung terlebih dahulu, untuk beristirahat. Akhirnya bos pun mengizinkan. Namun sayangnya hampir saja. Baru sampai di perbatasan Bangka Palembang di jalur sungai Selan Banyu Biru, aku sudah tidak kuat dan akhirnya tetap mampir di tempat Wak di sana. Karena aku punya saudara di sana di pelosok, aku mampir di sana, dan karena berhubung di sana sangat pelosok dan tidak ada puskesmas ataupun tempat berobat lah secara kedokteran, akhirnya wakku membawa aku untuk berobat alternatif. Kalau bahasa sana tuh orang pintar lah. Karena aku sudah tidak berdaya, bahkan nasi pun hampir tidak bisa masuk, aku menurut saja apa yang disarankan oleh Wak. Pergilah aku ke tempat itu, dibawa oleh Wak. Dan di sana diperiksalah aku. Gitu. Setelah diperiksa, entah apa yang dia lakukan. Tubuhku seperti dirajah, menulis huruf Arab yang aku rasa, tapi aku tidak tahu hurufnya apa. Setelah itu setelah acara pengobatan selesai, aku diperbolehkan pulang. Setelah pulang dari situ, aku mulai berangsur pulih dan sudah mulai bisa makan. Artinya berangsur-angsur membaiklah. Nah, setelah itu aku diminta untuk datang kembali ke seorang pintar ini. Namun
apa yang aku dapat informasi ataupun sarannya sangat mengagetkan, bahwa soalnya jika aku nanti setelah sembuh ingin bekerja lagi ke Pulau Bangka masih diperbolehkan, namun dia mengingatkan atau menyarankan lebih baik tidak kembali kepada bos yang kemarin aku bekerja. Dari situ aku berpikir, kenapa? Ada apa? Kenapa aku tidak boleh kembali lagi ke sana? Namun ada rasa aku seperti dibilang tidak boleh terlalu banyak bertanya. Ya sudah, aku menyanggupi. Aku tidak akan kembali ke tempat lama aku bekerja. Akhirnya setelah sembuh total, aku pulang ke kampung di Lampung. Setelah pulang di Lampung tanpa mengabari bos di Bangka, dan cukup lama, ada mungkin beberapa minggu, bos pun menelpon karena dia memiliki nomor teleponku. Dia menanyakan kenapa aku tidak kembali. Akhirnya aku memberikan penjelasan bahwa maaf, saya tidak bisa kembali bos, karena orang tua saya meminta untuk saya tidak kembali lagi merantau, karena beliau sudah tua dan tidak ada yang mengurus sawah dan ladang di kampung. Dari situ bos marah besar. Katanya aku udah ingkar janji, dan aku akan kembali ke sana setelah selesai, setelah sehat kembali. Ya, aku meminta maaf lah karena telah mengecewakan dia. Walaupun dalam hati, ada apa sebenarnya denganmu? Apa yang akan kulakukan padaku? Kenapa aku bisa sampai sakit seperti itu? Namun sudahlah, yang penting aku sudah sehat seperti sedia kala, dan aku tidak usah mempermasalahkan itu lagi. Dan orang tuaku pun melarang itu. Ya sudah. Namun dari kejadian ini aku selalu berpikir, ya teringat kenapa aku kepikiran bahwa aku itu ternyata sepertinya aku akan ditumbalkan oleh si bos. Kenapa ada alasan seperti itu? Karena motor yang aku pakai itu ternyata bekas operator yang lama, yang pertama kali. Dan itu dia meninggal bawa motor itu karena setelah pesta. Ya sebenarnya secara kejadian wajar, karena dia setelah pesta miras pulang dan menabrak pembatas jembatan yang mengakibatkan dia meninggal di tempat. Oke, dari situ memang sangat wajar. Tetapi ada yang aneh lagi. Setelah itu, kenapa ada kejadian aneh yang membuatku terjatuh saat motor dibawa oleh mas operator? Ya mungkin wajar ya, kecelakaan biasa. Tapi di sini kayaknya dengan kejadian yang aku alami, kayaknya enggak. Seperti ini, seperti skandal gitu, seperti dibuat-buat. Gitu. Karena istilahnya tuh kayak sudah waktunya gitu. Nah, dari situ aku berpikir bahwa ini ada yang tidak beres. Makanya aku putuskan untuk menerima saran dari si kakek yang mengobati aku, dan orang tua aku ceritain juga, dia sangat-sangat khawatir dan tidak mau anaknya berangkat lagi ke sana. Akhirnya aku putuskan aku tidak kembali lagi ke sana. Dan sampai sekarang ini aku belum pernah lagi ke sana. Jadi begitulah situasinya. Ada beberapa hal yang aku ingat, bahwa katanya kalau orang punya pesugihan itu
dia akan mencari tumbal. Terus keduanya, biasanya kalau dia punya pesugihan, dia punya anak cacat. Dan aku pernah mendengar itu, mendengar bahwa dia punya anak kandung cacat, dan dia tidak meletakkan di rumahnya sendiri itu, tapi lebih diletakkan di tempat saudaranya dia. Nah, ada apa? Kenapa begitu? Itu menjadi pertanyaan besar. Jadi banyak sekali yang mengarah kepada posisi memang si bos ini dia mempunyai pesugihan. Ya sudah, dari kejadian itu aku menyimpulkan bahwa aku tidak mau berpikir yang lebih dalam lagi. Yang penting aku sudah selamat, dan aku tidak mau kembali ke sana. Begitulah ceritanya teman-teman. Aku bekerja di suatu tempat itu yang seram menurutku, bahkan aku merasa akan dijadikan tumbal. Oke, sekian dulu ceritaku hari ini. Kita akan sambung lagi di ceritaku yang lainnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di lain kesempatan dan dengan cerita yang berbeda.